Haleluya. Mari kita ucap syukur untuk KUR dan tim pujian yang telah menaikkan pujian kepada kita pagi hari ini. Hari ini kita akan memulai seri yang baru, yaitu seri pembelajaran Kitab Efesus. Dan bersama-sama sebagai gereja kita akan berusaha untuk membuka diri kita kepada firman Tuhan. Maksudnya, jangan kita memaksakan gagasan kita, pemahaman kita pada firman Tuhan, tetapi marilah kita kita izinkan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui uh, 6 pasal kitab Efesus ini. Jadi, jangan kita memaksakan sudut pandang kita, tapi marilah kita izinkan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dan marilah kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita buka Efesus 1. Efesus 1 itu ada di Perjanjian Baru, ada Matius, Lukas, Yohanes, dan seterusnya. Waktu saya pemuda, guru sekolah minggu saya itu mengajari saya cara menghafal urutan Perjanjian Baru, dan saya ingat Efesus itu setelah Galatia. Dan Paulus menulis surat ini untuk tujuan memperkuatkan gereja, untuk menguatkan gereja. Dan dia mengatakannya sendiri, sekali di tengah dan sekali di akhir. Itu ada di Efesus 3 ayat 16 dan Efesus 6 ayat 10. Coba kita baca. Pertama, Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguh kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Dan juga Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dan di sini dia bukan sedang berbicara tentang kuat secara fisik, bukan tentang otot-otot tubuh, tetapi dia sedang berbicara tentang kekuatan rohani. Dan itu adalah kuasa Roh Kudus. Dan jika Anda tahu apa yang dilakukan kekuatan rohani, maka Anda tahu bahwa itu adalah kekuatan yang menyatukan orang-orang. Itu adalah kekuatan untuk mengasihi orang yang tidak pantas menerimanya. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Jika kekuatan fisik dapat menyingkirkan batu yang besar, maka kekuatan rohani dapat menyingkirkan apapun yang menghalangi kita dan Tuhan, dan apapun yang menghalangi kita dari satu sama lain. Itulah kekuatan rohani. Entah itu kesombongan, kemarahan, kata-kata yang kasar, atau kepahitan dan murka. Kita membutuhkan kekuatan untuk menyingkirkan itu semua, supaya kita bisa menjadi satu sebagai satu gereja yang utuh, kita dapat saling mengasihi. Dan Paulus menyebut ini sebagai kekuatan untuk mengampuni. Kita lihat Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ketika kita mau mempelajari kitab Efesus ini bersama-sama sebagai sebuah gereja, saya berdoa supaya kita bertumbuh dalam kekuatan ini dan kita bertumbuh di dalam kasih ini. Amin. Dan Paulus kemungkinan besar juga menulis kitab Efesus selama 2 tahun pemenjaraannya di Roma, yaitu sekitar tahun 60 hingga 62 Masehi, saat ia menjadi tahanan rumah. Itu coba kita lihat di Kisah Para Rasul 28 ayat 30 dikatakan, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu, yang menerima semua orang yang datang kepadanya. Dan bagaimana kita mengetahui bahwa Paulus menulis Efesus pada masa ini? Itu karena seringkali sepanjang Efesus dia menyebutkan pemenjaraannya. Efesus 3 ayat 1, contohnya, aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Juga di Efesus 4 ayat 1, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Dan juga Efesus 6 ayat 20, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Dan demikian pula dengan Galatia, Filipi, dan Kolose. Surat ini kepada jemaat di Efesus adalah yang kita sebut sebagai tulisan Paulus di penjara. Dan lebih dari itu, surat Efesus juga merupakan surat edaran saat itu.
Dan surat edaran itu maksudnya, surat ini dimaksudkan untuk diedarkan di gereja-gereja di sekitar wilayah Asia Kecil. Jadi, di Asia Kecil ada, kalau kita ingat Wahyu 2 dan 3, Yesus berbicara kepada gereja-gereja ini. Ada 7 gereja di Asia Kecil. Ada 7 gereja yang tersebar di Asia Kecil, yaitu Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Dan surat kepada jemaat Efesus ini dimaksudkan untuk diedarkan ke gereja-gereja tersebut agar semua jemaat dapat membacanya. Dan inilah yang Paulus lakukan. Kalau kita melihat di akhir Kolose, akhir suratnya Paulus kepada jemaat di Kolose, di akhir Kolose, kita lihat di Kolose 4 ayat 16 dikatakan, dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Jadi, Paulus akan membagikan surat kepada gereja, gereja akan menerimanya dan membagikannya lagi. Jadi mungkin mereka akan menulis ulang suratnya Paulus supaya mereka dapat mengedarkannya ke gereja-gereja tetangga. Dan bukti terakhir yang menunjukkan bahwa surat Efesus dimaksudkan untuk diedarkan adalah karena di dalam Efesus, Paulus tidak membahas isu lokal yang spesifik bagi gereja Efesus. Di surat-surat lain, Paulus seringkali menyebut orang ini, orang itu. Jadi dia menunjuk orang-orang tertentu yang berada di gereja tertentu yang di mana surat itu tertuju. Sedangkan di Efesus tidak ada isu-isu lokal yang Paulus sebutkan. Sehingga ini adalah surat yang sangat umum. Bahkan 2 manuskrip tertua kitab Efesus bahkan tidak mencantumkan kata Efesus dalam salam pembukanya. Dan ini menunjukkan bahwa Paulus menulis surat ini dengan salam yang kosong, supaya gereja yang menerimanya dapat mengisi nama gereja sendiri. Jadi misalnya, kalau kita membacanya, kita bisa memasukkan nama kita sendiri. Misalnya, kepada orang-orang kudus yang ada di gereja Sion Singapura. Seperti itu. Dan Paulus tidak akan mengubah apapun. Jadi, mau kita isi nama gereja apapun di salam pembukanya, itu tidak akan mengubah struktur Efesus, karena Efesus tidak ada isu lokal. Dan sekarang kita akan lihat struktur kitab Efesus. Jadi, ada 2 bagian. Ada bagian pertama, itu Efesus pasal 1-3, dan bagian kedua yaitu Efesus 4-6. Dan di 3 pasal pertama, Paulus seperti seorang pemimpin pujian. Dia menyanyikan pujian atas apa yang telah Tuhan lakukan. Dan dia mendaftarkan semua karya Tuhan, semua doktrin teologi. Jadi Paulus dipenuhi dengan kekaguman dan sukacita akan pekerjaan Tuhan. Dan ada 40 perintah dalam kitab Efesus. Dan perintah itu adalah ketika Anda memberitahu seseorang untuk melakukan sesuatu. Lakukan ini, lakukan itu. Seperti itu perintah kan? Dan Paulus memberitahu pembacanya untuk melakukan 40 perintah. Tetapi pada 3 pasal pertama hanya ada 1 perintah. Yaitu di Efesus 2 ayat 11. Yaitu dikatakan bahwa dia memberitahu kita untuk mengingat apa yang telah Tuhan lakukan bagi Anda dan saya. Jadi dalam 3 pasal pertama, Paulus memberitahu kita apa yang sudah menjadi milik kita sebagai orang Kristen. Yaitu kekayaan kasih karunia yang dicurahkan oleh Tuhan. Dan dalam 3 pasal terakhir, ia memberitahu kita bagaimana kita dapat memanfaatkan kekayaan kasih karunia ini. Dan itulah mengapa banyak ahli teologi menyebut kitab Efesus sebagai kitab yang seperti akun bank. Karena ini banyak kekayaan kasih karunia yang didaftarkan untuk kita peroleh, untuk kita baca. Dan di bagian kedua dari kitab Efesus, yaitu di pasal 4, 5, dan 6, dimulai dengan ini. Di
Efesus 4 ayat 1 dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi dari sini ia berbicara soal bagaimana kita harus berbicara tentang kata-kata yang keluar dari mulut kita, tentang perilaku kita, pola emosi kita, dan dia berbicara tentang bagaimana tentang gereja sebagai keluarga Allah, bagaimana suami mengasihi istri, bagaimana istri mengasihi suami, bagaimana anak menghormati orang tua. Semua ini disampaikan dalam terang akan apa yang telah Yesus lakukan bagi kita, karena inilah yang akan Yesus lakukan jika ia berada di dalam sepatu kita, jika dia berada di dalam posisi kita, kan? Jadi ketika kita mempelajari Efesus, saya berdoa agar kita menjadi semakin dekat, semakin serupa Yesus Kristus, dan saya berdoa agar Roh Kudus mengaktifkan firman dan membentuk dan mengubah kita menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Mari kita sekarang baca ayat bacaan utama kita hari ini, yaitu di Efesus 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Karena kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi hal pertama yang kita lihat di sini adalah perkenalan diri Paulus. Dia menyebutkan dirinya sebagai seorang rasul, Rasul Yesus Kristus. Seorang rasul dalam bahasa Yunani adalah apostolos, yang berarti seseorang yang diutus, Dan Paulus telah diutus oleh Kristus, oleh Yesus Kristus, kan? Bukan yang lain, oleh Yesus Kristus. Jadi perkataannya mengandung otoritas, bukan dari pengalamannya sendiri atau pencapaiannya sendiri, bukan tentang dirinya, tidak ada tentang dirinya sendiri, tetapi perkataannya Paulus mengandung otoritas hanya dari Putra Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan kalau dokter memberi Anda surat izin sakit, ia harus mencantumkan kredensialnya, kan? Dan Paulus pun sedang melakukan itu di sini. Dia mencantumkan kredensialnya di sini, di mana dia mengakui bahwa dia diutus oleh Yesus Kristus, oleh kehendak Allah. Dan ada dua cara untuk memahami ini, karena Alkitab berbicara akan kehendak Tuhan dalam dua cara. Jadi ada dua jenis kehendak Allah. Di dalam Alkitab ada dua jenis kehendak Allah. Yang pertama adalah kehendak atau ketetapan Allah yang berdaulat. Dan kedua ada kehendak moral Allah. Kehendak moral Allah. Dan ketetapan kedaulatan, ketetapan Allah yang berdaulat itu adalah kehendak Tuhan yang selalu terjadi karena Tuhan memiliki kuasa yang absolut. Dan Alkitab menyebutkan ini sebagai hal-hal yang tersembunyi bagi Tuhan. Kedua, ada kehendak moral Tuhan. Inilah kehendak Tuhan yang Dia nyatakan kepada kita agar kita hidup sesuai dengannya, supaya kita dapat menjadi semakin serupa dengannya. Tetapi kehendak moral Tuhan tidak selalu terjadi. Tidak selalu terjadi. Misalnya 10 perintah Allah mengatakan jangan membunuh, ya kan? Sebagai contoh dikatakan jangan membunuh, tetapi pembunuhan terus terjadi setiap hari di bumi ini, ya kan? Jadi Tuhan menghendaki, Tuhan memiliki kehendak moral, tetapi ini tidak selalu terjadi. Nah, kita lihat di Ulangan 29 ayat 29 dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi, ada dua jenis. Satu, ketetapan kedaulatan Tuhan, dan kedua, kehendak moral Tuhan. Dan yang mana yang Paulus bicarakan di sini? Kehendak Tuhan jenis yang mana yang dibicarakan di sini ketika dia berkata, aku adalah Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah. Itu adalah ketetapan Tuhan yang berdaulat. Dan buktinya ada di Galatia 1 ayat 14-16 dikatakan,
Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat dan moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Yang kita lihat itu, Allah telah memisahkannya sebelum Ia lahir. Inilah ketetapan Allah yang berdaulat, ya kan? Allah sudah memilihnya, memanggilnya oleh kasih karunia Dia. Ini penting agar kita dapat memahami kitab dan struktur Efesus. Karena seperti yang telah kita lihat, Allah lah yang pertama-tama menyelamatkan kita, baru kemudian kita mulai menjalani keselamatan kita. Jadi itulah perkenalan diri Paulus yang telah diutus oleh Putra Allah sesuai dengan kehendak Allah yang berdaulat. Dan sekarang ia menyapa para pendengarnya. Kita lihat di ayat 1b, Efesus 1 ayat 1b, dikatakan kepada orang kudus di Efesus yang setia dalam Kristus Yesus. Dan sebelumnya kita bilang bahwa Paulus tidak menulis surat ini hanya untuk jemaat di Efesus, namun mengingat bahwa sebagian besar manuskrip menyebutkan Efesus, maka kemungkinan besar ia mengirimkan surat ini pertama-tama kepada Efesus, barulah dari Efesus diedarkan ke seluruh wilayah Asia Kecil. Jadi Paulus mendirikan gereja di Efesus dalam perjalanan misinya yang ketiga, dan dia tinggal di Efesus selama kurang lebih 3 tahun. Itu dapat kita baca di Kisah Para Rasul pasal 19. Dia pertama-tama berkhotbah di sinagoga Yahudi selama 3 bulan dan kemudian melanjutkan pelayanan di Balai Tiranus selama 2 tahun. Dan ketika Paulus pertama kali tiba di Efesus, ia bertemu dengan beberapa murid Yesus di kota itu kan, dan dia bertanya kepada mereka, "Sudahkah kalian menerima Roh Kudus ketika kalian percaya?" Tapi mereka menjawab belum. Dan Paulus pun bertanya, "Dengan baptisan apakah kalian telah dibaptis?" Dan mereka menjawab, "Dengan baptisan Yohanes." Jadi mereka belum mendengar tentang baptisan Yesus, tentang baptisan dalam nama Yesus. Mereka belum mendengarkan itu. Maka Paulus mengajarkan mereka tentang pentingnya dibaptis dalam nama Yesus, dan ia pun membaptis mereka. Dan kita lihat di sini, di Efesus 1 ayat 1, ia menyebut mereka sebagai orang-orang kudus yang setia di dalam Yesus Kristus. Jadi, apakah kalian melihat perubahan itu? Jadi, itulah yang dilakukan oleh baptisan. Baptisan mengubah kita. Baptisan menyatukan kita dengan Kristus. Ketika kita dibaptis, kita disatukan di dalam kematiannya dan kebangkitannya dan kemuliaannya. Dan coba kita lihat Kisah Para Rasul 19 ayat 5-6, dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Dan kita lihat di Roma 6 ayat 4-5 juga dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Jadi ini adalah doktrin persatuan dengan Kristus. Persatuan dengan Kristus. Di mana kita disatukan dengan Kristus. Dan inilah kunci untuk memahami kitab Efesus. Dan bukan hanya itu, tapi ini juga adalah kunci untuk kita dapat memahami identitas kita sebagai orang Kristen. Yang akan kita lihat adalah bahwa setiap berkat rohani yang kita terima dari Tuhan, kita menerima itu sebagai orang-orang yang berada di dalam Yesus. Jadi di dalam Efesus, Paulus menjelaskan kepada kita apa artinya itu untuk menjadi satu dengan Kristus. Dan saya membaca Efesus dan menandai setiap kali Paulus mengatakan di dalam Kristus atau di dalam Tuhan. Nah, berikut ini apa yang dikatakan. Pertama, di dalam Kristus, 1, kami setia. Itu ada di ayat 1 ayat 1. Kedua, kita diberkati dengan segala berkat rohani di tempat surgawi. Itu ada di ayat 1 ayat 3. Ketiga, kita dipilih. Itu ada di 1 ayat 4. Terus, keempat, kita memiliki penebusan melalui darahnya. Itu ada di 1 ayat 7.
Lalu kelima, kita melihat misteri kehendak Tuhan. Itu ada di pasal 1 ayat 9. Kemudian keenam, kita telah memperoleh warisan. Itu ada di 1 ayat 11. Ketujuh, kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu ada di 1 ayat 13. Kedelapan, kita telah dibangkitkan dan didudukan di tempat surgawi. Itu ada di pasal 2 ayat 6. Terus kita telah dibawa dekat kepada Tuhan. 2 ayat 13, lalu kita telah menjadi manusia baru, 2 ayat 15, kita bertumbuh menjadi bait suci yang kudus, itu ada di ayat 2 ayat 21, lalu kita sedang dibangun menjadi tempat tinggal bagi Allah, itu ada di 2 ayat 22, lalu tujuan kekal Allah telah terwujud, itu ada di pasal 3 ayat 11, lalu di dalam Kristus kita memiliki keberanian dan keyakinan untuk dapat masuk kepada Bapa. Itu ada di pasal 3 ayat 12, dan terakhir di dalam Kristus kita kuat. Itu ada di pasal 6 ayat 10. Dan percayakah Anda akan ini semua yang akan kita peroleh ketika kita berada di dalam Kristus? Ini adalah akun bank kita. Ini adalah kekayaan kasih karunia yang Dia berikan kepada kita semua. Semuanya sudah ada di sana. Setelah kita dibaptis, setelah kita menerima baptisan dalam nama Kristus. Dan ini seperti angsa yang bertelur emas, ya kan? Dan kita memiliki kekayaan ini di dalam Kristus. Sekarang mari kita lihat Efesus 1 ayat 2. Di sini Paulus menyapa pembacanya dengan sapaan biasanya ini, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kata Yunani untuk kasih karunia adalah charis, yang berarti kebaikan. Dan ini berarti kiranya Bapa dan Putra berkenan kepadamu. Jadi charis juga berarti kebaikan atau berkenan. Dan beberapa teolog membantah akan kedaulatan Tuhan. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin Tuhan memegang kendali penuh atas segala sesuatu? Tapi begini masalahnya. Jika Tuhan tidak maha kuasa, maka kasih-Nya tidak memiliki arti apapun. Karena hanya Allah yang berdaulat yang dapat menjalankan kasih-Nya, dan Dia memiliki kasih untukmu dan untuk saya, dan karena Dia berdaulat, maka Dia akan menyelamatkan kita. Itu adalah pekerjaannya, bukan pekerjaan kita. Dan ini penting. Kita perhatikan ayat 2, dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera bukan dari Allah Bapa, ya kan, tetapi Allah Bapa kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Itulah yang kita miliki di dalam Kristus. Amin. Karena Kristus adalah anak Allah. Kristus adalah anak Allah, dan jika kita berada di dalam Kristus, maka kita pun menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga setiap kasih karunia yang Tuhan berikan kepada anaknya Yesus Kristus menjadi milik kita ketika kita dibaptis di dalam nama Kristus. Beberapa orang bingung dan menjadi gelap karena mereka berpikir bahwa identitas mereka bergantung kepada ketaatan mereka sendiri kepada kehendak moral Allah. Jadi mereka berpikir, saya harus menjadi orang yang dapat membawa diri supaya saya dapat menjadi anak Allah. Saya harus melakukan ini dan itu. Saya harus menaati firman-Nya sepenuhnya, barulah Dia akan menyelamatkan saya, barulah Dia akan mengasihi saya. Dan ini adalah sebuah kebohongan. Tuhan kita tidak seperti itu. Efesus akan menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan hanya melalui kasih karunia, hanya melalui iman saja. Dan kita melihat yang sangat jelas di sini, di dalam apa yang Paulus tulis selanjutnya di Efesus 1 ayat 3-6, dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus,
dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi kita lihat jelas-jelas di sini bahwa tidak dikatakan bahwa Tuhan memilih kita setelah kita melakukan tindakan yang baik, perbuatan-perbuatan baik ini dan itu, bukan. Tapi dikatakan bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi Dia telah memilih kita menurut tujuan kehendaknya untuk memuji kasih karunia. Dan kita lihat ini, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi predestinasi dan ketetapan Allah yang berdaulat, pemilihan Allah yang berdaulat, berada di garis depan gagasan Paulus tentang keselamatan. Predestinasi adalah hal pertama yang Paulus bicarakan ketika dia berbicara tentang keselamatan. Dan keselamatan dimulai dari Allah dan diakhiri dengan Allah. Amin. Itu adalah kasih karunia Tuhan yang kita miliki di dalam Kristus. Sekarang ada dua jenis anugerah atau kasih karunia. Ada kasih karunia yang kita terima sebagai anak-anak Allah, dan ada kasih karunia atau anugerah yang kita terima sebagai manusia, sebagai umum. Yang pertama, kasih karunia pertama sebagai anak-anak Allah ini menuntun kepada keselamatan. Dan kasih karunia kedua yang kita terima sebagai manusia ini adalah yang kita sebut sebagai anugerah umum, yaitu anugerah yang Tuhan berikan kepada semua orang. Jadi yang pertama adalah anugerah yang menyelamatkan. Yang kedua adalah anugerah yang umum. Dan anugerah yang pertama ini membuat anugerah yang pertama ini memberikan kita iman yang menyelamatkan kita, dan anugerah yang kedua inilah anugerah umum. Contohnya adalah seperti anugerah matahari yang bersinar bagi orang yang benar dan yang jahat, atau anugerah hujan di hari yang panas, atau anugerah ketika seseorang ateis menemukan obat untuk menyembuhkan suatu penyakit dan menggunakannya untuk kemajuan manusia. Jadi ini adalah anugerah yang umum, bukan anugerah yang khusus. Yang diterima sebagai anak-anak Allah itu anugerah yang menyelamatkan. Dan hanya orang-orang pilihan yang telah ditentukan sebelumnya untuk diselamatkan oleh kasih karunia dan dijadikan anak-anak Allah, dan hanya mereka yang menerima anugerah pertama ini. Dan jika Anda memahami firman ini, maka Anda akan mengerti bahwa Anda tidak akan pernah kehilangan keselamatan Anda. Mengapa? Karena Allah lah yang memilih Anda, dan Allah lah yang akan membawa Anda pulang. Coba lihat Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Apakah Anda melihat itu? Yesus sedang bicara di sini. Tidak seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Berapa kuatnya tangan Yesus? Tidak ada yang dapat mengalahkan kekuatan Yesus. Dan kalau kita perhatikan, kita baca sekali lagi ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi ada tangan Allah, tangan Yesus yang menggenggam Anda, dan ada tangan Allah Bapa yang juga menggenggam Anda, dan tidak ada yang dapat merebut Anda dari tangan mereka. Percayalah akan hal ini. Tidak ada. Dan kalau kalian percaya ini, maka kalian akan memiliki keamanan, kepastian, dan kedamaian. Damai sejahtera. Inilah kasih karunia Tuhan. Jadi ketika Paulus mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita, inilah yang dimaksudkan Paulus, yaitu bahwa kita memperoleh damai sejahtera ketika kita tahu dan percaya
bahwa tidak ada yang dapat merebut kita dari tangan Allah kita. Dan terakhir, kesimpulan, berapa orang mungkin bertanya, ya, Paulus mengatakan ada damai sejahtera kasih karunia dari Allah Bapa kita. Tapi bagaimana dengan Roh Kudus? Mengapa Paulus selalu memperkenalkan Allah Bapa dan Putra? Tapi di mana Roh Kudus? Roh Kudus di mana di ini semua? Dan saya akan memberitahu Anda dia berada di mana. Roh Kudus dialah yang menulis surat ini. Roh Kudus menulis surat ini. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, Roh Kudus adalah nafas Tuhan dan melalui Paulus, Roh Kudus menghembuskan firman Tuhan. Juga 2 Petrus 1 ayat 21 dikatakan sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi Roh Kudus adalah sosok yang menyampaikan firman ini kepada kita. Roh Kudus menghembuskan firman Tuhan ini kepada kita melalui Paulus. Dan ketika kita mempelajari firman ini dan kita mempelajari maknanya dan mengaplikasikannya ke kehidupan kita, saya percaya bahwa Roh Kudus sedang menghembuskan nafas kehidupan ke dalam kehidupan kita. Ketika kita membuka diri kita kepada firman Tuhan, Roh Kudus akan menghembuskan nafas demi nafas kehidupan yang membangkitkan hati kita. Dan kita akan menerima kekuatan untuk menyingkirkan apapun yang menghalangi kita dengan Tuhan. Kita akan menerima kekuatan untuk menyingkirkan apapun yang menghalangi kita dari satu sama lain. Kita akan menerima kekuatan untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saling berbaik hati, untuk menjadi murah hati, untuk menjadi baik hati, sebagaimana Kristus telah melakukannya kepada kita. Jadi masuk akal jika di akhir suratnya, dalam salam penutupnya, kita melihat sekali lagi tema kasih karunia dan damai sejahtera diulang lagi. Namun, Paulus menambahkan satu elemen lagi. Dan kalau kita perhatikan, di Efesus 6 ayat 23-24, dikatakan damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara, kasih karunia menyertai semua orang, mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Jadi, apakah kalian menyadarinya? Paulus menambahkan satu elemen lagi, dan apa elemen itu? Apakah kalian menyadarinya di ayat bacaan ini? Kasih. Kasih adalah elemennya. Jadi, damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah. Kasih. Jadi, kasih dengan iman. Kasih kepada Yesus. Kasih yang tidak binasa. Dan ketika kita memahami ini melalui Efesus bahwa pada akhirnya ini semua menghasilkan kasih yang tidak dapat binasa. Jadi ketika kita memulai perjalanan ini melalui kitab Efesus, ketika kita menyatukan tangan kita sebagai satu gereja, dan kita mempelajari firman Tuhan bersama-sama, membuka diri kita kepada makna firman ini, saya berdoa agar kita dapat bertumbuh dalam kekuatan untuk mengasihi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kita yang sangat berharga, betapa berharganya ya Bapa kami dapat menyebut Engkau Allah Bapa kita, karena apa yang telah Yesus lakukan. Allah Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk waktu ini yang telah Engkau berikan kepada kami untuk memasuki firman-Mu. Dan Allah Bapa, kami berdoa, kiranya Gereja Sion, setiap anggota Gereja Sion, setiap orang di ruang ibadah ini, kiranya kita semua dapat memahami dan menerima nafas kehidupan ini dari Engkau. Allah Bapa, hembuskan nafas kehidupan-Mu kepada kita dan ubah kita, bentukkan kita supaya kita semakin serupa Yesus, supaya kita dapat saling mengasihi, dan kita kiranya perkataan kita baik hati, murah hati, dan kiranya hati kita juga lemah lembut terhadap seorang yang lain, dan juga terhadap Engkau. Kami juga berdoa, berkatilah seri pembelajaran ini ketika kita mau mempelajari firman-Mu setiap minggu, kiranya kita bertumbuh di dalam kasih dan di dalam kekuatan rohani. Kita naikkan segenap doa ini dalam nama Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dengan hati penuh syukur. Amin.